Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Kami Masjid Al-Iman, jamaah salat tarawih dan salat isya Masjid Al-Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, dan juga anak-anakku semuanya, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, separuh dari bulan Ramadan tahun 1445 dapat kita jalani. Dan mudah-mudahan semakin khusyuk, semakin bisa menikmati ibadah siam, sehingga betul-betul pada akhirnya akan dapat meraih apa yang menjadi tujuan kita melaksanakan ibadah siam, yaitu takwa Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan tentang sebab kehinaan kaum muslimin, yaitu karena terjangkitnya penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu kecintaan kepada dunia dan takut kepada kematian, dan juga tarkul jihad, ya, wa taraktumul jihad, sehingga Allah kemudian salatallahu alaikum dhulla, menjatuhkan kita ke dalam kehinaan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita mari bersama-sama lebih memahami lagi tentang makna jihad, karena bisa jadi sebagian di antara kita kalau mendengar kata jihad itu di telinga itu keri gitu kan. Yang terbayang dalam benak kita kalau kita mendengar kata jihad itu adalah kekerasan, betul nih Pak? Peperangan, ya, pertumpahan darah dan seterusnya. Nah, ini memang termasuk salah satu husnul fikr yang dihembus-hembusan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, baik orang-orang kafir maupun juga orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya. Padahal di dalam ajaran Islam, jihad ini merupakan puncak dari amal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa darwatu samani al-jihad. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Sedangkan puluknya itu adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad. Nah, karena itu, maka jangan sampai kita salah paham, apalagi sampai gagal paham memahami tentang jihad ini. Secara bahasa, jihad itu berasal kata dari jahada yujahidu, jihadan mujahadatan. Yang artinya itu kalau kita rangkum dari kesemua makna itu, termasuk salah satunya adalah bersungguh-sungguh. Ya, tenaga, beban, mencurahkan atau bersungguh-sungguh. Ini makna daripada kata jihad. Adapun secara istilah, ya, diantaranya itu adalah mengerahkan segala daya, tenaga, pikiran untuk memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah kalimat memerangi orang kafir ini terkadang konotasinya langsung berarti perang, ya kan? Mengangkat senjata, tembak-tembakan, bom-boman. Tidak seperti itu hadirin jamaah sekalian. Namanya perang itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau di Palestina jelas di sana perang tembak-tembakan. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia dalam keadaan damai seperti ini, apakah kita kemudian di dalam memerangi orang-orang kafir dengan tembakan senjata? Tidak. Ya. Akan tetapi juga sesuai dengan mereka memerangi kita, yaitu dengan pemikiran. Nah, di dalam hal ini, Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitab Sa'adul Ma'ad membagi tingkatan jihad itu menjadi 4 tingkatan atau tahapan. Ya. Yang pertama, tingkatan pertama adalah jihadun nafs atau jihad melawan diri sendiri.
atau melawan hawa nafsu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Nah, yang ketiga baru jihad memerangi orang-orang kafir. Kemudian yang keempat jihad memerangi orang-orang munafik. Pada kesempatan malam hari ini kita hanya akan insya Allah bahas tentang tingkatan yang pertama, yaitu jihad melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Jihad melawan diri sendiri atau hawa nafsu ini hukumnya fardu ain. Setiap kita harus melakukan, karena itu memang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nu'aim dan juga Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihadi an yujahada nafsahu wa hawa." Seutama-utama jihad itu adalah memerangi diri sendiri dan hawa nafsu. Lalu bagaimana caranya kita memerangi diri sendiri dan hawa nafsu? Masa kon perang dewe? Nah, di dalam hal ini Syekh Ibnul Qayyim juga membagi 4 tahapan di dalam kita memerangi diri kita sendiri. Jihad melawan nafsu dan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah jihad melawan kejahilan atau kebodohan, yaitu dengan cara menuntut ilmu yang syar'i. Kembali mempelajari sumber dari segala sumber ilmu kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Insya Allah sebagian ahli tarikh itu mengatakan Al-Quran turun pada tanggal 17, sehingga banyak orang sekali memperingati, ya sebenarnya tidak ada sunnahnya memperingati nuzulul Quran, tapi sekedar sebagai pengingat, ya hanya jangan sekedar diperingati, akan tetapi juga kemudian kita ambil hikmahnya. Tadi pagi di Japri, ya kalau Bapak Ibu yang tergabung di grup Jamaah Masjid Al-Iman, Romo Kiai Rahmat Rais, beliau menyampaikan nasihat kepada kita, kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 4 sekurang-kurangnya. Yang pertama beriman, ya, tidak boleh ragu terhadap Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Kemudian yang kedua adalah membacanya, yang ketiga memahaminya, dan yang keempat adalah mengamalkan. Nah, dalam tahapan yang pertama ini ada 3 ilmu yang masing atau tiap-tiap diri kita wajib menuntutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada 3 perkara yang wajib bagi setiap muslim itu untuk memahaminya, dan itu tidak boleh diwakilkan. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, yaitu tentang ketauhidan. Ini nggak boleh diwakilkan. Kalau belajar ilmu tajwid, yang tahu ilmu tajwid paham, nggak masalah. Ya. Kalau faraid, yang tahu hanya sebagian kalangan kaum muslimin, nggak masalah. Tapi kalau ma'rifatullah, tiap-tiap kita itu harus paham. Karena ini menyangkut tentang hak Allah dan kewajiban kita kepada Allah. Kita dapat bayangkan kalau masalah ma'rifatullah ini kita nggak paham, yang terjadi apa? Kayak kemarin, yang tanggul di Karanganyar Dadal itu, akhirnya apa Pak Bu? Dibancai dengan wedhus kendit. Ini betul. Kepalanya ditanam di tanggul. Ini Masya Allah. Perbuatan syirik, tapi tidak disadari. Karena apa? Nggak ngerti tentang ma'rifatullah. Ya. Lesan kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ini lesan kita itu mengucapkan gitu, tapi perbuatan kita, ya. Tanasuk itu adalah penyembahan dalam bentuk sembelihan hewan kurban, dan itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, tapi ternyata terjadi seperti itu. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun Nabi, mengenal Rasulullah Muhammad SAW agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga adalah mengenal tentang dinul Islam wa adilatiha, yaitu mengenal dalil-dalil
di dalam ajaran agama kita yang pokok yaitu tentang halal haram. Ya, sehingga kita ngerti mana yang halal, mana yang haram. Tidak seru wal bedual, pokoknya asal doyan kapan ya duntal, tidak seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Jadi kita harus menghilangkan kejahilan pada diri kita terhadap agama kita ini. Karena fitnah terbesar saat ini adalah tertimpanya kaum muslimin ya kejahilan terhadap agamanya. Kita nggak ngerti tentang ajaran Islam. Begitu ada orang mengamalkan ajaran Islam, loh kok kayak teroris, ya, kok ekstremis. Akhirnya apa? Pengajiannya dibubarkan. Ya. Ini seperti ini karena apa? Tertimpa dengan kejahilan. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah setelah kita berilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Ya, ada satu kata mahfudhoh atau kata mutiara, al-ilmu bila samarin kasajari bila al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah amal. Ya, buah daripada ilmu itu adalah amal. Maka jihad yang kedua, kita harus berusaha mengamalkan apa yang telah kita pahami dari ilmu itu. Ilmu syar'i tersebut. Kemudian yang ketiga, jihad yang ketiga adalah mendakwahkan. Ya, tidak harus di atas mimbar seperti ini. Yang namanya dakwah itu yang pertama adalah terhadap keluarga. Istri, anak, tetangga, ya, sambil ngobrol minum kopi, ya, itu bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah. Ya, termasuk saya ini kadang-kadang ada pasien kita ajak ngobrol, nah, itu termasuk dakwah. Sehingga nanti akan terjadi saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan yang terakhir, tahapan di dalam berjihad melawan diri sendiri adalah bersabar. Karena apa? Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengamalkan ilmu, ketika kita berdakwah, itu pasti akan ada kendala dan rintangan yang kita hadapi. Dan semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, dalilnya itu terangkum di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ini ya, itu adalah orang-orang yang merugi. Meruginya apa? Setiap jinsul insan berhak untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian Allah mengecualikan ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, berkali-kali telah saya sampaikan bahwa yang dimaksud iman di sini adalah iman yang bersih dari kezaliman. Kemudian beramal soleh. Kemudian tawasau bil haq, saling menasihat-nasihat dalam kebenaran, artinya apa? Berdakwah. Tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka insya Allah ya, jangan kita pernah bermimpi akan dapat melaksanakan jihad tahapan berikutnya sebelum kita ini dapat berjihad memerangi diri kita sendiri. Karena ini adalah fondasi yang harus kita bangun sebelum kita naik ke tahapan berikutnya. Ya. Ibarat kita naik anak tangga itu step by step, kan? Step by step. Anak tangga pertama, kedua, ketiga. Jangan langsung kita mencolot ke atas, ya kan? Nah ini. Nah sehingga mudah-mudahan ya jihad yang kita akan idam-idamkan terjadi itu adalah jihad yang syar'i. Ya, bukan jihad yang asal-asalan. Nah ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita, terutama dalam hal kita bersungguh-sungguh di dalam memerangi diri kita, yaitu jihadun nafas, sehingga kita akan betul-betul memahami ajaran Islam, dan itu kita jadikan bekal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita jadikan pedoman, kita jadikan petunjuk, kita jadikan sumber dari segala sumber, baik itu hukum, inspirasi, motivasi, dan lain-lain. Kita nggak perlu cari motivasi kemana-mana, kita nggak perlu cari inspirasi kemana-mana. Al-Quran dan Sunnah itu sudah merupakan gudangnya motivasi dan inspirasi. Ya. Sehingga betul-betul insya Allah
ya kita akan mendapatkan keridhaan Allah, dan pada akhirnya kita semuanya itu akan mendapatkan puncak kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.